merdeka. Udah 78 tahun Indonesia merdeka. Sekarang gue lagi sendiri nih, nggak sama Mas Anjar karena dia lagi panggilan tugas negara. Entah ke luar kota apa ke luar negeri. Katanya sih ngecek PSSI, sedap. Gue pengen ngomongin tentang masa-masa PSSI. Mungkin dari lu semua tahu PSSI baru atau yang udah lama. Gue pengen bahas tuh kalau PSSI itu terlahir tanggal 19 April tahun 1930 itu di Jogja. Banyak anak-anak muda yang cinta sepak bola, tapi nggak ada wadahnya nih. Mereka hanya klub-klub antar daerah yang benar-benar pengen main bola, tapi gimana ya caranya? Ternyata ada nih satu orang namanya Suranti, dia coba menghubungi 7 klub besar di Indonesia. Ada Persija, Persib, ada PSM Madiun, ada PSIM Yogyakarta, Persis Solo, sama PSM Magelang, PPSM Magelang, dan Persibaya Surabaya. Nah, 7 klub ini berembuk nih buat bikin PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang mewadai klub-klub yang ada di daerah provinsi Indonesia. Nah, dulu namanya masih nama-nama Belanda nih. Nanti mungkin gua sebutin atau gue tulisin kalau gue sempat nama-nama Belandanya, dari Persija, Persib, PSIM Yogyakarta, Persis Solo, PSM Madiun, nama PPSM Magelang, dan Persibaya Surabaya. Mereka bikin nih tahun 1930 di Jogja dengan ketua umum pertamanya Suranti. Nah, untuk tujuan mereka pertama, olahraga dibikin untuk melawan penjajahan Belanda saat itu. Tapi penjajahan Belanda lagi gencar-gencarnya bantu Perang Dunia Kedua. Nah, singkat cerita, 8 tahun kemudian PSSI itu belum masuk atau belum diresmikan secara dunia, atau ya bukan dunia ya, sama Belandanya aja nggak di-okein gitu loh. Nah, ternyata waktu itu sepak bola Indonesia bernama Hindia Belanda di Asia. Satu-satunya negara Asia yang masuk Piala Dunia tahun 1938. Itu sekitar satu grup sama Brazil dan Kuba. Waktu itu ada kualifikasi. Kita harusnya lawan Jepang, tapi Jepang mundur karena waktu itu Piala Dunianya bentrok sama bom atom kalau nggak salah. Sama lawan Amerika juga mundur. Jadi kita disahkan tanpa kualifikasi. Tahun 1938 kita lawan Hungaria dan kalah 6-0. Habis itu banyak pemain-pemain keturunan dari Tionghoa dan Belanda yang dipanggil, salah satunya Mu Heng Tan, Tan Hong Jen, sama Si Han Tan. Nah, itu mereka keturunan Tionghoa yang ada di Surabaya, Semarang, Solo, dan di Jawa lainnya lah. Mungkin dari kita yang mengenal sepak bola milenial itu ada di tahun 2015 mulai, dan atau enggak tahun 2003 itu milenial ya, 2015 ya. Tapi kalau tahun 2003 tuh kalau nggak salah waktu ketua umumnya Nurdin Halid. Nah, itu Indonesia waktu itu menguasai ASEAN, Piala Tiger. Waktu itu ada Bambang Pamungkas tercipta, Gendut Doni, Kurniawan, Hendro Kartiko, ya kan. Nah, itu tuh tercipta tuh Boa Salosa, Elie Boy. Nah, itu zaman segitu tuh lagi gencar-gencarnya pemain lokal, pemain pribumi dari seluruh Indonesia, nggak cuma Pulau Jawa, itu bersinar, terutama di tanah Papua. Nah, waktu Nurdin Halid lumayan panjang tuh, dari tahun 2003 sampai 2011. Dia turun karena banyak kasus atau revolusi sepak bola Indonesia. Revolusi sepak bola Indonesia pertama dimulai waktu zamannya Nurdin Halid 2011. Lalu digantikan ketua umum yang lain, gua kurang ingat atau mungkin kurang pas ya di hati gua. Muncullah sosok nama. Sosok nama ini adalah Lanyala. Nah, Lanyala ini buat gue sosok yang wow, karena dia meregenerasikan pemain
yang memang kualitasnya bagus untuk dimasukkan ke timnas Indonesia, bukan cuma pemain yang itu aja. Waktu tahun 2015 sampai 2016 tuh kalau lo lihat permainan Indonesia itu mulai berubah di tangannya Nyala. Lalu ada Ketua Umum Edi Rahmayadi. Nah sekarang tuh jadi Gubernur Sumatera ya. Pak Edi kenapa nggak lanjut? Nah ini nih penuh sensasi nih Ketua Umumnya Edi Rahmayadi. Dia tegas untuk timnas dan lemah untuk klub-klub bawah. Kayaknya di tahun 2015 sampai 2019. Nah, di tahun 2019 sampai 2023 nih ada Iwan Bule nih. Iwan Bule sangat bagus, gue ancungin 4 jempol deh kalau jempol kaki gue kelihatan. Ini buat Iwan Bule, mungkin yang gue kenal nih dia benar-benar revolusi sepak bola yang benar-benar revolusi. Nah dia tuh menciptakan sistem sepak bola yang kekinian, yang benar-benar maju. Dia mendatangkan pelatih bagus, dan juga dia mencoba training camp dengan sepak bola luar negeri kayak Garuda Select. Nah untuk usia dini di tangan dia juga maju, ya kan, Pak Muhammad Iriawan. Nah untuk usia dini itu maju, tapi untuk orang-orang dalamnya nih, Esko dan untuk PSSI dalam tuh agak riuh gitu ya mungkin ya. Nah dipilihlah nih tahun 2023 nih sampai sekarang nih Pak Erick Thohir nih. Dan Pak Erick Thohir ini karena ada kekuatan orang dalam, orang dalam dan dekat dengan pemerintahan, dia jos. Dia berani untuk sikat klub, dia berani untuk sikat mafia-mafia sepak bola, dia berani bikin revolusi sepak bola yang benar-benar revolusi, yang melanjutkan visi misinya Iwan Bule. Untuk Pak Erick Thohir tuh visi misi yang sebelumnya tuh kecil, karena Pak Erick Thohir mempunyai visi misi yang sangat besar seperti sepak bola dini. Tapi ini Pak Erick Thohir nih, maaf nih, untuk lobby U17-nya tuh udah sampai mana nih untuk Piala Dunia U17 ya. Karena buat gue sistem Piala Dunia U17 tuh aduh, mungkin gue bahas nanti ya kalau Mas Anjar pulang dan gue berdua mungkin lebih enak ngobrolnya. Dari nama-nama yang gue sebutkan tadi, para pemimpin atau ketua PSSI tidak jauh dari anggota partai dan Polri. Tidak ada yang asli mengerti sepak bola Indonesia seperti atlet bola atau mantan pelatih. Terima kasih.